Al-Muharram memberikan kesan kepada kita bukan hanya menjadi bulan pertama, nama bagi bulan pertama dalam penanggalan Hijriyah, tapi juga memberikan sebuah kesan korektif, sebuah pesan evaluasi bahwa mengawali waktu, mengawali bulan, mengawali tahun yang baru itu hendaknya dimulai dengan perenungan mendalam untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak baik yang biasa dilakukan oleh bagian tubuh kita. Ketika kita bisa meninggalkan segala yang terlarang itu dan merubah menjadi lebih baik, mata melihat yang terlarang kita alihkan pada yang baik. Demikian telinga mendengar yang dilarang kita alihkan pada yang baik. Lisan sampai ujung kaki dimulai dari Al-Muharram, sehingga ia berpindah pada kebiasaan baik, meninggalkan kondisi tidak baik menjadi baik. Itulah hijrah yang sejati. Bukan sekedar berpindah tempat, tapi berpindah keadaan dari yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai, kepada kondisi yang terhormat, yang baik. Itulah hijrah. Bila kita ingin ikut itu dan melekatkan sifat di dalamnya, maka tambahkan ya nisbah. Hijrah, tambahkan ya nisbah sebelum akhirnya, maka dia menjadi hijriyah. Kalender hijriyah dihadirkan kepada kita, diawali dengan Al-Muharram. Bukan hanya menunjukkan sebuah nama dan waktu, tapi ingin memberikan kesan mendalam, renungkan dirimu. Apa belum cukup waktunya engkau untuk kembali mengoreksi diri, menguatkan imanmu, dan mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Demikian Allah bertanya di dalam satu rangkaian surah Al-Quran yang sangat mendalam. Apakah belum tiba masanya bagimu, duhai yang merasa beriman khususnya kepada Allah, untuk kembali menampilkan kekhusyuan dalam jiwamu demi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kehormatanmu? Ada 4 bulan terhormat, yang 3 terangkai, yaitu Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, dan Al-Muharram bulan yang pertama dalam kalender Islam, serta 1 terpisah, yaitu Rajab pada bulan yang ke-7. Sekarang kita berada di awal tahun. Kita berada di 1 dari 4 bulan mulia itu, dan disitulah berlaku hukum Quran surah ke-9 ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Al-ayat. Sungguh Allah menegaskan jumlah bilangan bulan dalam setahun itu di sisi Allah yang telah ditetapkan sejak mula penciptaan langit dan bumi berjumlah 12 bulan. Setahun ada 12. Dari 12 itu ada 4 bulan utama yang desainnya untuk menjaga kehormatan, desain muhasabah, evaluasi, koreksi diri. Maka jika Anda telah hadir dari 4 bulan itu, maka kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka berusahalah untuk mengoreksi diri. Jangan berbuat maksiat, tinggalkan yang dilarang, jangan berbuat zalim pada diri sendiri. Berkata kotor itu zalim pada lisan. Berkata yang tidak baik, zalim pada lisan. Memandang yang tidak bagus, zalim pada mata. Mendengar yang tidak mulia, zalim pada telinga. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali engkau mencoba menzalimi dirimu di waktu-waktu itu. Nah, itulah ketentuan agama yang benar. Ya, Allah menyampaikan dzalika ad-dinul qayyim. Sebelumnya, ketentuan agama yang benar itu di antara pembuktiannya adalah penjagaan terhadap perilaku kita untuk tampil lebih mulia. Ini yang tampak di hadapan Al-Quran. Definisi kemuliaan di hadapan Allah adalah ketika akhlak kita dapat terjaga, yang dihasilkan dari pendidikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadikan suksesnya sholat seseorang itu ketika tampak baik akhlaknya. Tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat sekian banyak rakaat, sekian panjang dibacakan, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka itu hanya sekedar memenuhi rukun syarat untuk naik turun, tapi tidak menjaga kualitas dan kekhusyuan di dalamnya. Itu saudaraku, sekali lagi,
saya Andi Hidayat ingin memohon maaf demi memberikan contoh pertama pada diri pribadi sebelum mengajak siapapun. Saya memohon maaf kepada saudara-saudariku dimanapun berada, bila selama ini Anda pasti mendapati hal yang kurang wajar untuk kami tampilkan. Boleh jadi didapati kata-kata yang tidak elok untuk disampaikan. Saya memohon maaf dengan segala kerendahan hati bagi berbagai pihak yang mungkin merasa kurang berkenan atau bahkan tersinggung dengan rangkaian kata-kata yang pernah saya ungkapkan selama berkehidupan sampai detik ini. Boleh jadi ada cara pandang yang kurang baik yang pernah kami tampilkan, yang dengan itu mungkin berpotensi menyakiti ataupun juga melahirkan pandangan-pandangan yang tidak elok. Saya dengan segala kerendahan hati memohon pintu kemaafan